Halo guys, welcome back to Iktus Digital Service. Dan minggu ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu tema freedom. Dan judul sharing minggu ini adalah free to play, yang akan dibawakan oleh Bro Reza. Selain IDS, Iktus Community juga menyediakan beberapa program, yaitu Iktus Daily Devotion atau renungan harian yang bisa teman-teman baca tiap hari, dan Iktus Webinar yang akan hadir setiap bulan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman bisa klik link deskripsi di bawah atau bisa follow Instagram kami iktus.community. Happy Sunday and God bless you. Halo Iktus, balik lagi di Iktus Digital Service. Senang bisa menyapa teman-teman semua. Ya, pada kesempatan ini kita masih dalam topik lanjutan ya, yaitu dalam tema besar kita freedom. Ya, buat teman-teman yang mau tahu pembahasan kita ya, kita udah masuk ke minggu yang keempat hari ini. Bisa lihat video-video kita sebelumnya terkait bahasan topik besar kita freedom ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas satu tema yang berjudul free to play ya.
free to play. Pernah dengar istilah free to play ini? Ya sebenarnya free to play ini biasanya adalah istilah dalam dunia games ya, video games. Dalam biasanya nih game-game yang berlabelkan free to play adalah contoh games yang dapat dimainkan secara gratis, yang mana artinya pengguna atau player ya dapat mengakses memainkan game tersebut tanpa membayar biaya sepeser pun. Nah, sebenarnya kalau bahasannya tentang itu bingung gak sih? Kita mau arahnya kemana? Nah, dalam bahasan hari ini saya akan mengangkatnya dan mencoba mengkorelasikannya ke dalam kehidupan Kristen kita. Sebenarnya ada loh kaitannya. Jika kita melihat hal ini, ada resonansinya dalam jika kita sandingkan dengan kehidupan Kristen. Nah, saya mengawali dengan satu ini ya, konsep yang tentunya teman-teman juga harusnya sudah tahu. Kita tentunya mengerti bahwa kehidupan kita saat ini, keberadaan kita itu adalah produk dari satu pembuat, yaitu Allah itu sendiri. Ya, kita telah dimerdekakan dari apa? Dari dosa-dosa kita, dari kehidupan yang sia-sia. Hal tersebut tentunya hanya dapat terjadi, hanya dapat muncul karena Allah itu sendiri. Ya, seperti yang juga ditulis di 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ya. Patut diingat bahwa keselamatan itu bukan datang dari usaha kita. Itu adalah murni dari inisiatif Allah itu sendiri. Kita tidak memiliki peran, teman-teman, dalam hal keselamatan, ya. Anugerah penebusan ya, atau apapun disebut ya, yang biasa teman-teman dengar. Semuanya adalah berasal dari Allah. Kita tidak memiliki andil, kalau mungkin ada bahasa andil. Ya, jika kita meyakini penuh dan mengimani hal ini, kita menyadari tentunya bahwa hal tersebut diberikan Allah secara cuma-cuma. Ya, hukum penebusan, karya keselamatan tidak bekerja seperti mungkin saya bisa gambarkan seperti seorang pemuda. Bukan seperti seorang pemuda yang ingin menanam suatu pohon, kemudian menanam benihnya, kemudian dirinya memberikan air, kemudian Allah memberikan pupuk, dirinya memberikan air lagi. Tidak. Hukum penebusan tidak bekerja demikian. Artinya apa? Jika kita balik ke ilustrasi tersebut, hukum penebusan seperti ini. Pemuda ingin menanam suatu pohon, Allah yang memberikan semuanya. Allah yang menaruh benihnya, Allah yang menyiramnya, Allah yang memberikan pupuk. Lihat, tidak ada peran manusia sama sekali. Lantas, jika kita berbuat benar oleh karena iman kita kepada Kristus, lebih tepat adalah kita memberikan namanya sebagai respons. Ya. Respons kita terhadap karya penebusan itu sendiri. Ya. Adalah lebih tepat jika kita mengimaninya sebagai penghargaan kita terhadap karya Allah, bukan sebagai usaha kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak, anugerah keselamatan lurus dan murni adalah inisiatif dari Allah. Sisanya adalah respons kita. Entah kita berbuat benar, entah kita berbuat baik, itu adalah respons kita. Nah, lantas timbul pertanyaan, gimana sih respons yang benar itu terhadap karya keselamatan? Oke, saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat bermegah diri akan keberadaan kita, seperti yang juga tertulis di Efesus 2 ayat 8-9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bisa connect dengan bahasan sebelumnya, bahwa keberadaan kita yang kita miliki atau mungkin berupa privilege sekarang ya, zaman sekarang ya, itu murni dari Allah ya. Jika nanti kita dapat bertemu dengan Allah dalam kekekalan, itu adalah privilege yang Allah berikan melalui karya besarnya, melalui karya keselamatan yang diberikan Allah. Jadi jangan ada yang bermegahkan diri. Nah, poin yang kedua apa? Kita kembali ke hukum yang utama. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan ayat ini, bahwa dituliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tentunya bukan tanpa alasan hukum ini hadir di dalam Injil ya. Ini jelas langsung menyatakan bahwa kasih itu tidak sesempit hubungan kita dengan Allah ya. Tidak dapat dikotak-kotakan hanya hubungan kita dengan Allah. Namun kita harus boleh jujur dalam melihat ayat ini juga berkaitan dengan sesama kita. Makanya kadang ya, ada orang yang balik lagi bermegah diri dengan keberadaannya, mungkin menganggap dirinya saleh gitu, karena mungkin punya jam doa 5 kali sehari, mungkin rajin ke gereja gitu, ikut kegiatan ini, kegiatan rohani A, kegiatan rohani B, berbuat baik ya. Kadang orang terjebak loh di hal tersebut, padahal kebenaran itu tidak dapat dikotak-kotakan, karena kebenaran yang satu melengkapi kebenaran yang lain. Itu seperti puzzle yang mana nantinya akan menjadi utuh. Seperti itu. Jadi kalau kita balik ke hukum yang terutama ya, adakah kita harus bermegah dengan perbuatan baik kita, dengan kedekatan kita dengan Allah karena segala hal yang kita lakukan, tapi kita mengabaikan sesama? Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang Allah berikan ya. Kita tidak dapat dikatakan sebagai seorang pengasih jika kita hanya memperhatikan hal yang pertama tapi mengabaikan hal yang lain, yaitu adalah kasih kepada sesama. Nah, oleh karenanya hal ini berkaitan dengan poin yang ketiga, bahwa setiap kita nih bebas memainkan peran kita ya secara efektif. Nah, peran ini connect nih dengan pendahuluan yang sudah saya katakan tadi di atas ya, bahwa kita nih free to play, kita nih sepertinya bebas bermain dalam tanda kutip ya. Bermain apa? Bermain peran ya. Mungkin setiap kita punya privilege ya yang berbeda-beda ya. Mungkin yang satu punya uang yang melimpah, yang satu punya kehebatan lain-lainnya. Banyak ya kan orang punya privilege. Nah, hal ini nih yang kemudian harus kita gunakan dengan benar. Kita harus memainkan peran dengan benar. Nah, sebenarnya kita udah tahu ya, kalau dalam dunia ini peran kadang disederhanakan dengan 2 kata, yaitu orang kalau nggak jahat ya baik, ya peran kalau nggak jahat ya baik ya kan. Entah itu putih, ya udah dia hitam. Sebenarnya tidak bisa disederhanakan demikian teman-teman. Tidak hanya demikian. Karena apa? Karena ada warna lainnya. Mungkin bukan hanya hitam dan putih, tetapi ada abu-abu, ada ungu, ada merah, dan sebagainya. Ya. Nah, hal ini nih yang dapat kita nilai dalam respons kita menjalankannya. Ingat, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar,
tapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, contohnya nih, yang mau saya angkat adalah bagaimana kita memainkan peran sebagai seorang pembela yang terpinggirkan dan terasingkan. Sebenarnya pembahasan dari awal ingin saya giring ke hal ini. Ingin saya fokuskan dan saya tekankan ke hal ini. Bagaimana kita memainkan peran kita sebagai pembela yang terpinggirkan dan terasingkan. Apa sih contohnya yang terpinggirkan terasingkan? Banyak. Entah dia yang miskin ya, entah dia yang berkebutuhan khusus, atau mungkin yang hangat-hangat, yang saat ini hangat, yaitu mereka yang non hetero gitu ya, yang cenderung mendapatkan diskriminasi. Nah, ini peran kita sebenarnya di sini gitu. Bukankah dalam Matius 25 ayat 35 Yesus berkata demikian, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberikan aku tumpangan, dan sebagainya. Bukankah wajah Tuhan pada masa dulu hadir di masa sekarang dalam mereka yang terpinggirkan? Ya, artinya apa? Saat kita menolong mereka, saat kita memberikan peran kita yang dimana di atas privilege kita, itu kita memberikannya untuk Tuhan. Ya, saat mereka berkata, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, itu wajah Tuhan dalam hari ini tuh teman-teman. Ya, kita dapat mengasihi sesama melalui hal-hal ini. Jangan lagi kita terjebak sama hal-hal yang yang cenderung kuno tapi juga toxic, bisa saya katakan toxic spirituality ya. Ya, kadang nih kita melihat orang yang membutuhkan ya. Mungkin membutuhkan makan, contoh gampang ya. Oh ya udah, saya berbuat benar. Saya berbuat baik. Ayo kita doakan. Berdoa tuh. Apakah masalah orang tersebut selesai? Apakah perut lapar tersebut selesai, teman-teman? Coba. Ini pertanyaan sederhana yang gampang kan dijawab. Ya enggak tentunya. Apa? Dia butuhnya apa? Butuhnya aksi nyata. Oleh karenanya, setiap orang nih bebas memainkan peran-perannya. Setiap orang punya privilege-nya masing-masing. Ya. Di situ kita mulai masuk. Di situ kita mulai menempatkan diri sepantasnya sebagaimana yang kita miliki. Ya. Sanggupkah kita memainkan peran kita sebagai orang-orang yang memiliki privilege tersebut untuk menopang mereka? Yang artinya nantinya privilege kita tidak menjadi sia-sia tentunya ya. Bukankah kebebasan kita termasuk dalam memainkan peran kita berhubungan dengan hal ini? Tuhan pun sudah berkata dan mengatakannya dari dulu ya. Teman-teman nanti bisa baca lagi di Injil Lukas hal-hal seperti ini. Nah, hal seperti ini teman-teman yang nantinya membuat kita menjadi berharga, yang mana nantinya peran kita tidak menjadi sia-sia atau menjadi seperti kering ya. Kita berharga bukan dilihat dari apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri ya. Kadang-kadang beda tipis loh. Kita contoh aja ya, kita berdoa banyak ya, kita berbuat baik, kadang-kadang buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Hal itu miris loh. Seperti tipis padahal beda jauh sama hal berbuat baik yang sebenarnya gitu. Oleh karenanya ada quotes ya yang mengatakan the most valuable person are the one who care about the others. Ya. Orang yang berharga adalah orang yang mempedulikan sesamanya. Jadi bagaimana kan? Siapakah sesama kita manusia? Apakah orang-orang yang hanya sejalan dengan kita?
Apakah orang-orang yang mungkin dalam kata sederajat ya, mungkin aneh juga kata itu, apakah hanya sebatas kata-kata tersebut? Enggak, Alkitab tidak mengatakannya. Karena Alkitab sendiri berkata, jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Benar ya? Kita ini dipanggil keluar untuk memberitakan firman, yang mana bukan hanya sesempit kita berdoa, kita memberitakan firman, kita memberikan renungan, sharing, tetapi melalui respons nyata kita. Disinilah free to play yang ingin saya bawakan adalah bagaimana kita memberikan peran kita yang bebas kita pilih, kemudian kita bawa kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini yang menjadikan kita Kristen sejati, dan kita berharga di mata Allah, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain secara luas. Mungkin izinkan saya menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu-Mu, atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu belajar. Tuntun kami Tuhan, kami tidak mampu rasa-rasanya untuk jalan sendiri. Kami memerlukan Engkau. Bahkan kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang terpinggirkan Tuhan. Kiranya kasih anugerah-Mu selalu merengkuh mereka di dalam kasih-Mu yang nyata. Dan kiranya kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Buat kami yang mendengar firman hari ini, kami mengucap syukur di dalam-Mu. Amin. Oke teman-teman, semangat terus dan selamat memainkan peran seturut yang Tuhan izinkan dan Tuhan inginkan dalam hidup kita masing-masing. Semangat. God bless.